Jangan dikatakan kemudian mereka sama dengan kita. Kita siapa sih dibanding Imam Syafi'i? Dibanding, kalau sudah berbeda pendapat antara adalah para ulama, ya sudah, itu namanya khilafiyah. Para ulama fikih itu tidak berbicara tentang apakah ada contohnya enggak di zaman Nabi. Bukan itu ulama fikih bicara. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita melakukan apa yang kita lihat dari Nabi, gitu. Tapi kalau kita hidup zaman sekarang, kita para ulama fikih itu tidak berbicara tentang apakah ada contohnya enggak di zaman Nabi. Bukan itu ulama fikih bicara. Karena kalau kita mengatakan harus ada contohnya, kita akan bisa hidup sekarang. Ya, Bapak Ibu, saya terus terang aja. Masjid yang kita bangun di kampung-kampung kita, itu demi Allah, bukan seperti masjid yang Nabi bangun. Berbeda dengan masjid yang Nabi bangun. Nabi itu pakai atap jerami. Jadi, kalau kita bicara apakah ada contohnya enggak? Ya, kita nggak akan bisa hidup dengan normal sekarang. Nabi, terus terang aja, pakaian yang Nabi pakai itu tidak sama dengan pakaian kita gitu. Kita pakai sarung, Nabi pakai jubah misalnya gitu. Nah, apakah kita harus seperti itu? Nah, makanya para ulama fikih tidak bicara itu. Para ulama fikih itu berbicara apakah ini bertentangan dengan Islam atau tidak. Itu ulama fikih menjawab. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan Islam, maka sekalipun belum ada contohnya, itu boleh. Makanya dalil begitu luas. Dari situlah terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat gitu. Jadi kita kalau berpikir fikih, maka kita akan merasakan luas, lapang gitu. Karena selama tidak bertentangan dengan Islam, ya silahkan kerjakan. Kalau kita berpikir tekstual, nggak ada contohnya, ya sudah. Tapi ujung-ujungnya dia juga melanggar. Misalnya berdakwah pakai YouTube. Nabi nggak pernah pakai YouTube. Itu kan dakwah, itu ibadah. Terus nanti dia jawab, dia kan serana. Nah, itu kan akal-akalan aja, dalil-dalilan aja, dia akal-akalan aja. Nah, padahal dia juga melanggar, gitu. Karena Nabi nggak pernah mencontohkan dakwah pakai YouTube. Ud'u antum ke YouTube, enggak dalam hadis. Nah, jadi akhirnya akal-akalan cara berdalilnya. Nah, oleh karena itu, Allah, nah, ulama fikih itu meletakkan kaidah-kaidah fikih supaya kita lebih murunah, lebih luas dalam kita berfikir, sehingga Islam ini menjadi sebuah peradaban yang besar, gitu. Di zaman Nabi belum ada bank syariah. Nah, contohnya nggak ada. Nah, pertanyaannya sekarang ulama fikih, apakah itu bertentangan nggak dengan Islam? Contohnya belum ada. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kalau kita berpikir tekstualis, nggak ada contohnya, itu jangan pakai bank dong, jangan pakai bank syariah. Udah, silahkan hidup, letakkan di bawah kasur uangnya, terserah di bawah bantal, terserah dengan cara sendiri. Tapi ujung-ujungnya juga kita membutuhkan sarana itu dan tidak bisa menghindar dari sarana itu, gitu. Nah, itu kan perkecualian. Ya sudah, kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Nggak. Ulama fikih meletakkan kaidah-kaidah itu untuk kita supaya mengerti bahwa Islam ini sebuah peradaban. Bahwa apa yang tidak pernah dicontohkan belum tentu salah. Contohnya misalnya Quran yang kita pegang, ya, di zaman Nabi itu kan di zaman Nabi belum ada Quran, masih tertulis, Quran tertulis maksudnya, belum ada Quran tertulis di zaman Nabi, semuanya masih hafalan. Nah, makanya ketika mau ditulis, sempat sebagian sahabat, Abu Bakar Siddiq bahkan, dia bertanya, ataf'alu ya Umar ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW, apa kamu mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak pernah kerjakan? Kata Umar, wallahi innahu khair, aku berat ini baik, wahai Abu Bakar, ayo kita tulis Quran, gitu. Karena Umar ingin menjaga, karena para penghafal Quran itu persatu wafat ketika itu, meninggal dunia, ada yang mati syahid dan sebagainya. Nah, nanti lama-lama Quran hilang, gitu.
Dan belum pernah Nabi mengerjakan untuk menulis dalam arti seperti yang kita susun sekarang. Waktu itu sebagian sahabat sudah Nabi suruh perintahkan Zaid bin Harithah menulis Quran di kulit-kulit pelepah kurma dan sebagainya, diikat pakai tali dan sebagainya. Nah, ini belum pernah Nabi kerjakan. Nah, dari situ kemudian ijtihad ulama fikih itu mulai berkembang gitu, bahwa persoalan kita itu bukan apa yang Nabi contohkan. Persoalan kita adalah yang selama itu tidak bertentangan dengan Islam, ya kita boleh lah. Gitu. Nah, itulah luasnya ulama fikih dalam berfikir. Ya, jangan dikatakan kemudian mereka sama dengan kita. Kita siapa sih dibanding Imam Syafi'i? Dibanding, kalau sudah berbeda pendapat antara adalah para ulama, ya sudah, itu namanya khilafiyah. Para ulama meletakkan kaidah la inkaro fil mukhtalaf fihi, tidak boleh ada pengingkaran terhadap masalah khilafiyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam masalah khilafiyah itu berlaku apa? Qauli shawab yahtamil khata'. Boleh jadi pendapatku sekarang tepat, tapi boleh jadi nggak tepat di zaman yang lain. Wa qaulu ghairi khata' yahtamil shawab. Dan boleh jadi pendapat orang lain sekarang ini kurang tepat, dia nanti benar di zaman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.